Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu anggota dari kelompok 5 itu sendiri adalah Aulia Rahmadhanita dengan nomor BP 1910531028, Dinda Sri Bulan dengan nomor BP 1910532005, dan saya sendiri Kaldito Nanda Permana dengan nomor BP 1910532010. Pembahasan materi kami yaitu berkaitan dengan bab telekomunikasi dan internet. Dan di sini ada subbab, yaitu pertama evolusi teknologi kolaboratif, yang kedua teknologi kolaboratif, dan yang ketiga telekomunikasi dan jaringan uh, dalam dunia bisnis saat ini. Yang keempat jaringan komunikasi, dan yang kelima adalah internet. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai evolusi teknologi kolaboratif. Untuk yang pertama adalah teknologi email, kontak, dan kalender, yang mana secara teknis pengiriman email relatif sederhana, meskipun langkah-langkahnya bergantung pada jenis server email yang menghosting email kita sendiri. Nah, evolusi dari teknologi email, kontak, dan kalender yaitu pada 1950, pada generasi pertama, itu adanya email, manajemen kontak dan buku alamat. Selanjutnya manajemen waktu dan kalender. Selanjutnya ada forum diskusi. Selanjutnya ada pesan instan, SMS, GDSS, conference web, video interaktif, ruang kerja bersama. Pada generasi ketiga yaitu ada blog, wiki, jaringan sosial, dan profil. Selanjutnya ada microblog dan dunia virtual. Pada tahun 2020 itu ada generasi keempat, yaitu adanya komunikasi terpadu dan dashboard universal. Untuk teknologi email, kontak, dan kalender itu sendiri, yang pertama ada buku alamat, kartu nama, dan manajemen kontak, seperti pada kolom sebelumnya, yang mana keberhasilan eksplosif email menghasilkan peningkatan dan fitur yang baru. Buku alamat yang sederhana diperluas ke sistem manajemen kontak kaya yang mendukung daftar distribusi, foto, tanggal lahir, manajemen acara, dan banyak lagi. Selanjutnya ada semua informasi ini disimpan dan disinkronkan ke smartphone yang meningkatkan produktivitas secara signifikan. Selanjutnya ada kalender dan manajemen waktu. Nah, itu menambahkan kalender dan kemampuan penjadwalan janji temu ke klien email adalah terobosan besar untuk manajemen waktu. Selanjutnya ada forum diskusi. Forum diskusi berkembang dari papan buletin sebelumnya sebagai situs online di mana orang dapat memposting pesan teks, membalas orang lain kapan saja, dan mendiskusikan topik yang menarik. Dan forum diskusi, karyawan sering digunakan untuk berbagai informasi perusahaan dan koordinasi kegiatan atau sebagai kotak saran online. Selanjutnya ada pesan instan dan SMS, yang mana terdiri dari interaksi berbasis teks waktu nyata melalui sebuah jaringan. Yang terakhir, selanjutnya ada sistem pendukung keputusan kelompok, atau dalam bahasa Inggrisnya itu singkatan dari GDSS, yang mana sistem ini digunakan untuk pertemuan kelompok tatap muka, di mana setiap individu dilengkapi dengan komputer terhubung ke server bersama, dan fasilitator kelompok menyusun tugas selama sesi. Selanjutnya ada konferensi web. Peserta bergabung dalam rapat dari komputer dan smartphone mereka sendiri dan menggunakan headset dengan mikrofon atau konferensi telepon yang untuk berbicara satu sama lain. Contoh pada saat ini yaitu adalah Google Meet dan Zoom. Selanjutnya ada video interaktif. Itu video interaktif memperkenalkan elemen penting untuk kolaborasi online dengan memungkinkan peserta untuk melihat ekspresi wajah dan aspek komunikasi nonverbal lainnya, dan tidak hanya mendengar suara atau melihat slide. Selanjutnya ada teknologi email, kontak. Selanjutnya ada ruang kerja bersama, yaitu area online di mana anggota tim dapat memposting dokumen, memelihara daftar keanggotaan, menampilkan berita dan pengumuman, dan kolaborasi dalam pengeditan dan pembaruan. Nah, untuk teknologi kolaboratif, yaitu ada pertama itu blog, merupakan situs web yang disusun terutama dari komentar, gambar, dan tautan yang sedang berlangsung ke sumber daya online lainnya.
Selanjutnya ada postingan ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik sehingga yang terbaru muncul di atas. Untuk organisasi, blog dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih intim dengan pelanggan, karyawan, atau pemasok. Selanjutnya ada wiki, yaitu situs web yang memungkinkan pengguna untuk menambah dan mengedit halaman web yang saling terkait. Dalam organisasi, wiki digunakan untuk memusatkan dokumen dan membuat gudang pengetahuan yang dapat diedit oleh karyawan sesuai kebutuhan. Wiki memudahkan orang-orang di unit manapun atau tingkat organisasi manapun untuk memberikan kontribusi dari pengalaman pribadi mereka sendiri untuk memperbarui artikel yang ada dengan informasi terkini. Selanjutnya ada jaringan sosial, yaitu elemen inti dari situs ini adalah profil individu atau organisasi dengan foto, hobi, pendidikan, dan detail lainnya. Situs biasanya menyertakan wall atau dinding, di mana pengguna dapat memposting pembaruan, menambahkan komentar, tautan, dan gambar tentang kejadian terkini. Selanjutnya ada microblog, bentuk blogging di mana postingannya cukup pendek, berisi ringkasan, fragmen, kalimat, dan mungkin tautan ke sumber web atau video lainnya. Sama halnya dengan blog, postingan muncul dalam urutan kronologis terbalik. Selanjutnya ada dunia virtual dan realitas virtual, yang mana dunia virtual adalah lingkungan grafis, seringkali 3D, di mana pengguna dapat membenamkan diri, berinteraksi dengan objek virtual, satu sama lain menggunakan avatar. Dan lingkungan simulasi ini menciptakan realitas virtual, sebuah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi alami ketika beberapa input sensorik mereka bukan dari dunia nyata, tetapi yang dihasilkan dari komputer. Dan selanjutnya ada komunikasi terpadu, yaitu mengintegrasikan beberapa aplikasi dan saluran komunikasi ke dalam satu antarmuka, dapat diakses dari banyak perangkat yang berbeda. Yang terakhir ada dashboard universal, yang mana digunakan untuk membantu orang mengelola komunikasi terpadu mereka, menyediakan akses cepat ke indikator konteks, email, pesan Insta yang aman, panggilan suara dan video, panggilan konferensi, tweet perusahaan, dan banyak lagi. Beberapa perangkat lunak misalnya mengintegrasikan fitur-fitur tersebut dan memungkinkan karyawan untuk memilih metode komunikasi terbaik dengan rekan kerja berdasarkan indikator konteks mereka. Perangkat lunak ini juga dapat berintegrasi dengan ERP, perusahaan, dan sistem manajemen hubungan pelanggan untuk meluncurkan kontak terperinci informasi di layar berdasarkan ID penelepon yang masuk. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Saat ini dalam menjalankan atau bekerja dalam sebuah bisnis, kita tidak bisa melakukannya tanpa jaringan. Kita perlu berkomunikasi dengan cepat kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Hingga sekitar tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara untuk berkomunikasi. Contohnya dengan menggunakan komputer, surat elektronik, internet, telepon seluler yang terhubung ke jaringan nirkabel. Tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon menangani komunikasi secara suara, dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 menggunakan teknologi transmisi suara dan selalu beroperasi di seluruh dunia. Jaringan komputer awalnya dibangun oleh perusahaan-perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat inovasi teknologi dan informasi, telepon dan jaringan komputer berkumpul menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet dan perlengkapan secara bersama-sama. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup layanan telepon, internet, dan video. Semakin banyak dan bertambah semua komunikasi suara, video, dan data berbasis pada teknologi internet. Baik jaringan suara dan jaringan komunikasi data juga menjadi canggih, lebih efisien, dan lebih murah.
Terjadi peningkatan suara, komunikasi data, serta akses internet dalam mengambil alih platform broadband nirkabel seperti telepon seluler, perangkat genggam mobile, dan PC dalam jaringan nirkabel. Pada tahun 2021, 5,22 miliar orang di dunia menggunakan smartphone dan 4,66 miliar orang menggunakan internet. Jaringan komputer. Untuk menghubungkan komputer untuk dua karyawan atau lebih yang berada di kantor yang sama akan dibutuhkan jaringan komputer. Contohnya jaringan terdiri atas dua atau lebih komputer yang terhubung. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio pada telepon seluler dan jaringan area Wi-Fi. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System atau NOS mengarahkan pengelolaan komunikasi pada jaringan serta mengordinasikan sumber daya jaringan. NOS dapat diletakkan di setiap komputer dalam jaringan atau dapat ditempatkan terutama pada komputer khusus server untuk semua aplikasi pada jaringan. Komputer server adalah sebuah komputer yang melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien, seperti melayani laman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan perangkat lunak server, seperti Microsoft Windows Server. Sebagian besar jaringan juga memuat perangkat switch atau perangkat hub yang bertindak sebagai titik koneksi antara komputer. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan yang mengirimkan paket data ke semua perangkat yang saling terhubung. Switch memiliki kecerdasan lebih dari hub dan dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu. Untuk berkomunikasi dengan jaringan lain, seperti internet, akan dibutuhkan sebuah router. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang akan dikirim sampai ke alamat yang benar. Jaringan switch dan router memiliki perangkat lunak tersendiri yang dibangun ke dalam perangkat keras untuk mengarahkan pergerakan data pada jaringan. Hal ini dapat menciptakan kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Software Defined Networking atau SDN adalah jaringan baru di mana banyak dari fungsi dikelola oleh suatu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah dan terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Hal ini sangat membantu terutama dalam lingkungan cloud computing untuk yang memiliki sejumlah perangkat keras yang berbeda karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas dengan cara yang fleksibel dan lebih efisien. Teknologi utama dalam jaringan digital. Jaringan digital dan internet masa kini didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama ada komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari pemrosesan terletak dalam komputer, laptop, dan handphone klien. Klien akan terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh jaringan komputer server. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan sebuah alamat, sehingga orang lain dapat menemukannya pada jaringan tersebut. Yang kedua ada packet switching. Packet switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda. Lalu menyusun kembali paket-paket tersebut begitu mereka akan tiba di tempat tujuan. Sebelum pengembangan sambungan paket, jaringan komputer menyewa sirkuit telepon khusus untuk berkomunikasi dengan komputer lain di lokasi terpencil. Dalam jaringan sirkuit switch seperti sistem telepon, sirkuit point-to-point lengkap dirakit, baru kemudian komunikasi dapat dilanjutkan.
Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi di dalam jaringan menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada TCP/IP dan konektivitas. Dalam jaringan telekomunikasi pada umumnya, komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang beragam harus bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Komponen-komponen yang berbeda dalam jaringan berkomunikasi satu sama lainnya hanya dengan mematuhi seperangkat aturan yang disebut protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua dalam jaringan. Jaringan perusahaan semakin banyak menggunakan satu standar protokol yang umum digunakan di seluruh dunia, yang disebut Transmission Control Protocol Internet Protocol atau TCP/IP. Yang TCP/IP dikembangkan pada awal 1970-an untuk mendukung upaya Defense Advanced Research Project Agency yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam membantu para ilmuwan mengirimkan data jarak jauh dari berbagai komputer yang berbeda. TCP/IP menggunakan rangkaian protokol yang utama adalah Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Ada 4 lapis model referensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk TCP/IP digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada lapisan aplikasi, yaitu lapisan aplikasi yang memungkinkan program apabila klien mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran data. Salah satu protokol aplikasi ini adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang kedua ada lapisan transport, yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Yang ketiga ada lapisan internet, yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk mengalamatkan pemilihan rute dan pengemasan paket-paket data yang disebut datagram IP. Yang keempat ada lapisan antarmuka jaringan atau network interface layer. Di bagian bawah dari model ini adalah salah satu protokol yang digunakan pada lapisan ini. Lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerima dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Jaringan komunikasi. Sinyal digital versus analog. Ada 2 cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Contohnya ada headset, pengeras suara, dan earphone. Sebuah sinyal digital merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai untaian dari 2 bagian diskrit, yaitu bit 1 dan bit 0. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon. Kabel modem menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan label. Modem DSL menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon tetap sebuah perusahaan telepon. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik, termasuk kawat pasangan berpilin atau twist firewire, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Selanjutnya ada internet. Yang pertama, apa itu internet?
Internet merupakan implementasi komputasi client as server dan internet working terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Untuk dapat terhubung ke internet, terlebih dahulu harus berlangganan ke penyedia layanan internet atau Internet Service Provider yang biasa disebut dengan ISP. ISP adalah organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen ke internet dan menjual koneksi sementara ke pelanggan retail. Nama-nama seperti Earthlink, NetZero, AT&T, dan Time Warner adalah ISP. Teknologi jalur pelanggan digital atau Digital Subscriber Line atau DSL beroperasi melalui saluran telepon yang ada untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kbps hingga 40 mbps. Koneksi internal kabel atau cable internet connection disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi hingga 50 mbps. Meskipun sebagian besar penyedia menyewakan layanan mulai dari 1 Mbps hingga 6 Mbps. Di daerah di mana layanan DSL dan kabel tidak tersedia, mungkin untuk mengakses internet melalui satelit, walaupun beberapa koneksi internet satelit memiliki kecepatan upload yang lebih lambat daripada layanan broadband lainnya. Yang kedua, ada alamat dan arsitektur internet. Internet didasarkan pada paket protokol jaringan TCP/IP. Setiap komputer di internet diberi alamat protokol internet atau Internet Protocol Address yang unik, yang saat ini berupa nomor 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh titik. Misalnya, alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Ketika pengguna mengirimkan pesan ke pengguna lain di internet, pesan tersebut pertama dipecah menjadi paket-paket menggunakan protokol TCP, dan setiap paket berisi alamat tujuan. Paket-paket tersebut kemudian dikirim dari klien ke jaringan server dan dari sana menuju ke banyak server lain yang diperlukan untuk sampai pada sebuah komputer tertentu dengan alamat yang dikenal. Di alamat tujuan, paket-paket disusun sesuai dengan pesan asli. A. Ada sistem penamaan domain. Karena akan sangat sulit bagi pengguna internet untuk mengingat rangkaian 12 nomor, sistem persamaan domain atau domain name system atau DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Dapat diwakili oleh konvensi bahasa alami yang disebut nama domain. Nama domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS menjaga database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya seperti expedia.com. DNS memiliki struktur hierarki seperti gambar yang dicantum. Di bagian atas hierarki DNS adalah root domain. Domain anak dari root domain disebut top level domain, dan domain anak dari top level domain disebut second level domain. Top level domain adalah nama dengan 2 hingga 3 karakter yang sudah dikenal dari menjelajahi situs, misalnya .com, .edu, .gov, dan berbagai kode negara seperti .k untuk Kanada atau .it untuk Italia. Second level domain memiliki 2 bagian yang menunjuk nama top level dan nama second level seperti by.com, new.edu, atau amazon.k. Nama host di bagian bawah hierarki menunjuk kepada sebuah komputer tertentu baik pada internet atau jaringan pribadi. Yang B ada arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dilakukan melalui backbone network berkecepatan tinggi antar benua yang umumnya beroperasi pada kisaran 155 Mbps hingga 2,5 Gbps. Saluran utama ini biasanya dimiliki oleh telepon jarak jauh perusahaan, disebut penyedia layanan jaringan, atau oleh pemerintah nasional. Jalur koneksi yang dimiliki oleh perusahaan telepon dan televisi kabel regional di Amerika Serikat dan menghubungkan para pengguna retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewakan akses ke ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Tidak ada yang memiliki internet dan tidak ada pengelolaan formal untuk hal tersebut. Namun, kebijakan internet di seluruh dunia ditetapkan oleh sejumlah organisasi profesional dan lembaga pemerintah, termasuk Internet Architecture Board, yang membantu menentukan struktur internet secara keseluruhan, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, yang ditunjuk dalam penugasan alamat IP, dan World Wide Web Consortium yang menetapkan Hypertext Markup Language dan standar pemrograman lain untuk web. Yang C ada internet masa depan IPv6 dan Internet Zoom. Internet awalnya tidak dirancang untuk menangani transmisi jumlah besar data dan miliaran pengguna. Karena banyak perusahaan dan pemerintah telah diberikan blok besar jutaan alamat IP untuk mengakomodasi tenaga kerja saat ini dan masa depan. Dan karena pertumbuhan internet, dunia akan kehabisan alamat IP dengan pengalamatan konvensi yang lama.
Sistem pengalamatan lama digantikan oleh versi baru dari skema IP yang disebut Internet Protocol versi 6 dan berisi alamat 128 bit atau lebih dari 1 kuadriliun kemungkinan alamat unik. Nah, Internetsu adalah konsorsium yang mewakili lebih dari 350 universitas AS, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional di lebih dari 50 negara. Selanjutnya ada layanan internet dan alat komunikasi. Yang pertama ada layanan internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan ini meliputi surel atau email, grup diskusi elektronik, obrolan atau chatting, dan pesan instan atau instant messaging. Surat elektronik atau email memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau file multimedia ke pesan. Chatting memungkinkan dua atau lebih orang yang terhubung secara bersamaan ke internet untuk mengadakan percakapan interaktif secara langsung. Sistem chatting saat ini mendukung obrolan suara dan video sebagaimana halnya percakapan tertulis. Dan terakhir ada pesan instan, adalah jenis layanan obrolan yang memungkinkan peserta membuat saluran obrolan pribadi mereka sendiri. Lalu ada Voice over IP. Teknologi Voice over IP memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Voice over IP bekerja dengan cara berikut. Sebuah panggilan telepon Voice over IP mendigitalkan dan memecah pesan suara menjadi paket data yang dapat melakukan perjalanan sepanjang rute yang berbeda sebelum disusun kembali pada tujuan akhir. Sebuah prosesor terdekat dari tujuan panggilan yang disebut gateway mengatur paket-paket dalam urutan yang benar dan mengarahkan mereka ke nomor telepon penerima atau alamat IP komputer penerima. Lalu ada komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu atau unveiled communication mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, email, dan konferensi elektronik ke dalam satu pengalaman di mana pengguna dapat secara mudah beralih antara mode komunikasi yang berbeda. Lalu, jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network, biasanya disebut dengan VPN, adalah jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas pengelolaan jaringan besar seperti internet. VPN menyediakan perusahaan komunikasi yang aman dan terenkripsi dengan biaya jauh lebih rendah dengan kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia non-internet tradisional yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. Yang terakhir yaitu ada web. Yang pertama ada hypertext. Halaman web didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau HTML yang memformat dokumen dan menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang tersimpan dalam komputer yang sama atau jauh. Halaman web dapat diakses melalui internet karena perangkat lunak browser web yang beroperasi di komputer Anda dapat meminta halaman web yang tersimpan di server host internet menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. HTTP adalah kumpulan 4 huruf pertama di awal setiap alamat web, diikuti oleh nama domain, yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Bersama-sama, alamatnya disebut Uniform User Locator atau URL. Saat diketik ke browser, sebuah URL memberitahukan perangkat lunak browser di mana tempatnya untuk mencari informasinya. Selanjutnya ada web server. Server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Server web menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer, di mana mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Server web yang paling umum digunakan adalah Apache HTTP server. Selanjutnya ada Web 2.0. Situs web hari ini tidak hanya berisi konten statis. Mereka memungkinkan orang berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Sebuah blog, istilah populer untuk weblog, adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis dari yang terbaru dari yang tertua oleh pengarangnya dan tautan ke halaman web terkait. Blog itu bisa termasuk blog crawl, yaitu kumpulan link ke blog lain, dan trackback, yaitu daftar entry di blog lain yang merujuk ke sebuah posting di blog pertama. Situs jaring sosial memungkinkan pengguna membangun komunitas teman dan kolega profesional. Anggota masing-masing biasanya membuat profil, di mana sebuah halaman web untuk memposting foto, video, file MP3, dan teks, lalu membagikan profil ini dengan orang lain pada layanan yang diidentifikasi sebagai teman atau kontak mereka. Situs jejaring sosial yang sangat interaktif, menawarkan kontrol pengguna real-time,
bergantung pada konten buatan pengguna dan secara luas didasarkan pada partisipasi sosial serta berbagi konten dan opini. Dan terakhir ada Web 3.0, yaitu web masa depan. Web 3.0 adalah janji akan web masa depan di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut sebagai semantik web. Semantik mengacu pada makna. Sebagian besar konten web saat ini dirancang bagi manusia untuk dibaca komputer untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang telekomunikasi dan internet. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dengan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan seluruh komputer di kantor kecil dalam satu gedung. LAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area luas jarak jauhan dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Dalam LAN yang menggunakan sistem operasi keluarga Windows Server, arsitektur peer-to-peer disebut model jaringan kelompok kerja. Di dalamnya sekelompok kecil komputer dengan berbagai sumber daya seperti file, folder, dan printer. LAN yang lebih besar memiliki banyak klien dan beberapa server di mana servernya terpisah untuk layanan tertentu, seperti menyimpan serta mengelola file dan database, atau menyimpan dan mengelola laman database, mengelola printer, dan menyimpan dan juga mengelola surat elektronik surau. Yang kedua ada jaringan area luas dan metropolitan jaringan area luas, Wide Area Networks atau WAN. WAN menjangkau luas geografi seluruh kawasan dunia. WAN merupakan yang paling universal dan canggih adalah internet. Komputer terhubung ke dalam WAN melalui jaringan publik, seperti sistem telepon atau sistem kabel private. Sebuah jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota.